pahami dalam menentukan bilangan oksidasi atau biloks. Yang pertama, untuk unsur bebas, ya, ini biloksnya adalah 0. Unsur bebas itu apa? Unsur bebas itu kalau dia itu berikatan tapi unsurnya sejenis. Misalkan ada oksigen ya, sama-sama O di sini. Atau fosfor sama-sama P. Atau atom yang berdiri sendiri, misalkan ada atom besi ya atau Fe di sini. Kemudian misalkan ada atom yang lain aluminium atau natrium. Kalau dia berdiri sendiri berarti dia merupakan unsur bebas dan bilangan oksidasinya itu adalah 0. Kemudian aturan yang berikutnya untuk pilok golongan 1A ya ini tapi ini dalam suatu senyawa ya artinya dia sudah berikatan dengan atom yang lain maka pilok golongan 1A itu adalah plus 1. Nah, golongan 1A itu ada apa saja ya. Perlu diingat bahwa golongan 1A yang piloknya dalam senyawa plus 1 itu adalah Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Atau untuk menghafalkan golongan 1A itu adalah dengan menggunakan kalimat di bawahnya ini ya. Sudah saya tuliskan cara untuk menghafalkan secara lebih mudah. Jadi golongan 1A cara menghafalkannya adalah Lina kawin, Ruby CS, frustasi. Nah, seperti itu. Kemudian aturan berikutnya untuk bilok golongan 2A ini adalah plus 2 ya. Jadi dalam senyawa bilok golongan 2A adalah plus 2. Golongan 2A ini ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Atau untuk menghafalkannya bisa menggunakan kalimat beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Jadi ini sudah mewakili Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Berikutnya, untuk biloks golongan 7A ya, dalam senyawa, ini biasanya adalah negatif 1. Tetapi nanti ada beberapa pengecualian, jadi bilok golongan 7A itu nanti positif ketika dia berikatan dengan oksigen. Nah, tapi sebelumnya kita ingat dulu, ya golongan 7A itu ada apa saja? Nah, golongan 7A itu ada F, Cl, Br, I, dan At. Atau cara untuk menghafalkannya dengan menggunakan kalimat fans klub Barcelona ingin atraksi. Ya, jadi ini mewakili F, Cl, Br, I, dan At. Ya, ini biloksnya biasanya adalah negatif 1. Tetapi dengan oksigen nanti bisa jadi biloksnya adalah berupa bilok positif nanti. Tetapi meskipun begitu, ya salah satu golongan 7A yang biloknya selalu negatif 1 itu adalah atom F. Ya, kenapa? Karena atom F itu sangat besar ke elektronegativitasannya, sehingga dia biloknya dalam senyawa itu selalu min 1 atau negatif 1. Kemudian aturan berikutnya untuk bilok hidrogen dalam senyawa, dia adalah positif 1, tapi ada pengecualian. Jadi pengecualiannya adalah pada hidrida logam, bilok hidrogen nanti sama dengan negatif 1. Berikutnya, bilok O sama dengan negatif 2. Ya, kecuali dalam senyawa peroksida, nanti bilok O sama dengan negatif 1. Tapi nanti ada beberapa hal terkait dengan pengecualian dari bilok atom O, ya, ada beberapa pengecualian, tapi yang umum ya dalam senyawa peroksida itu pengecualiannya jadi bilok O sama dengan negatif 1. Kemudian untuk bilok ion monoatom ini sama dengan muatannya. Ya, jadi maksudnya bilok monoatom itu bagaimana? Misalkan begini, ya saya punya Na+. Nah, ini kan monoatom, tapi dia bermuatan. Jadi kalau Na+ itu nanti biloknya ya udah sama dengan muatannya. Nah, ini muatannya adalah positif 1. Berarti bilok Na di sini adalah positif 1. Nah, sama dengan plus 1 gitu. Karena dia monoatom. Aturan berikutnya, untuk biloks senyawa netral itu jumlah total biloksnya sama dengan 0. Jadi nanti total bilok dari suatu senyawa netral yang tidak punya muatan itu sama dengan 0. Tetapi kalau untuk bilok total, ya jumlah total bilok dari ion poliatom yang punya muatan berarti nanti juga sama dengan muatannya. Penyetaraan reaksi itu adalah jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Pada reaksi redoks itu ditambah dengan syarat lagi, yaitu jumlah muatan sebelah kiri harus sama dengan jumlah muatan sebelah kanan. Penyetaraan reaksi redoks cara pertama yaitu dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Terdapat 5 langkah yang harus diperhatikan dalam mengerjakan soal dengan cara ini.
Yang pertama, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Lalu yang kedua, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Lalu yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Lalu yang keempat, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ kalau suasananya asam dan ion negatif OH- pada suasana basah. Lalu langkah yang kelima adalah setarakan atom hidrogen dengan cara menambahkan molekul H2O. Kita mulai membahas contoh soal yang pertama. Soal yang pertama kita diminta menyetarakan persamaan reaksi redoks berikut dalam suasana asam. Terdapat reaksi Fe2+ ditambah MnO4- menghasilkan Fe3+ ditambah Mn2+. Langkah pertama kita menentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur yang bereaksi. Fe2+ muatannya +2, maka muatannya atau biloxnya langsung kita tuliskan di bagian bawahnya +2. Lalu ini ada MnO4-. Kita ingat lagi pelajaran sebelumnya, kita mencari bilangan oksidasi Mn. Caranya seperti ini, Mn ditambah 4 dikali O sama dengan hasilnya sesuai dengan muatan yang ada di atasnya, sama dengan -1. Kita cari Mn-nya ditambah 4 dikali O itu bilangan oksidasinya dalam senyawa selalu -2. Jadi diganti dengan angka -2 sama dengan -1. Lalu ini Mn dikurang 8 sama dengan -1, maka didapat Mn-nya sama dengan -1 plus 8 sama dengan +7. Maka kita letakkan angka +7 itu di bawah Mn +7. Berikutnya ada ion Fe3+. Ini berarti bilangan oksidasinya +3. Dan ini ada Mn2+, maka bilangan oksidasinya langsung kita tuliskan +2. Setelah mendapatkan masing-masing bilangan oksidasinya, kita hubungkan unsur yang sama yang berubah bilangan oksidasinya. Seperti ini, Fe2+, kita hubungkan dengan Fe dan yang bilangan oksidasinya 3+ atau +3. Kita tuliskan di sini naik 1 angka atau 1 bilangan oksidasinya, yaitu dari +2 ke +3. Berarti naik 1. Berikutnya Mn kita hubungkan dengan Mn. Mn dihubungkan dengan Mn. Perhatikan bilangan oksidasinya dari +7 berubah menjadi +2. Maka ini kita tuliskan turun 5 angka. Ya, dari +7 menjadi +2 berarti turun 5 angka. Selanjutnya kita kalikan dengan angka yang berlawanan. Ini naik 1, yang ini turun 5. Berarti yang 1 angkanya kita kali 5, yang turun 5 angkanya kita kali 1. Kita ingat lagi, jika bilangan oksidasinya naik dari +2 ke +3, itu reaksinya disebut reaksi oksidasi. Sebaliknya, jika turun dari +7 ke +2, itu reaksinya disebut reaksi reduksi. Maka reaksi ini gabungan dari reduksi dan oksidasi disebut reaksi redoks. Selanjutnya, angka perkalian ini kita tuliskan di depan masing-masing unsur. Yang ini dikalikan 5, itu artinya
di depan angka sini Fe dituliskan koefisien 5. Dan yang Fe ini juga diberi koefisien 5. Perhatikan, yang Mn itu dikalikannya dengan 1, maka koefisiennya di sini tetap 1. Angka 1 tidak ditulis. Lalu yang Mn sini juga tetap koefisiennya 1 dan angka 1 itu tidak ditulis. Kita tuliskan lagi setelah diberi koefisien 5 dan 5. Ini kita tuliskan di bawahnya reaksinya supaya kelihatan sederhana. 5Fe2+, akinya ini wujudnya tidak ibu tuliskan lagi. Lalu ditambah MnO4-. Lalu ini menjadi hasilnya 5Fe3+, dan ditambah dengan Mn2+. Jadi lebih sederhana kelihatannya. Kemudian di sini kita menghitung muatannya. Perhatikan cara menghitung muatan yang sebelah kiri. 5 dikali 2 itu adalah 10. Ini muatannya adalah min, berarti min 1. Maka hasilnya muatannya adalah 9 atau plus 9. Sedangkan yang sebelah kanan kita hitung 5 kalikan 3, muatannya adalah 15. Lalu ditambah ini 2 plus, berarti 2. Hasilnya adalah plus 17. Pada reaksi redoks, muatannya itu harus setara juga. Perhatikan di sini muatannya plus 9, yang di sini adalah plus 17. Maka yang kurang muatannya kita tambahkan dengan ion H+, karena ini ada kata-kata suasana asam. Asam itu mengandung ion H+. Menambahkan ion H+-nya sesuai dengan jumlah muatannya. Dari 9 ke 17 itu kurangnya adalah 8. Maka kita tambahkan di sini 8H+. Jadi jika dihitung muatannya adalah sama, plus 9 ditambah 8. Hasilnya adalah plus 17. Akan sama dengan sebelah kanan menjadi plus 17. Selanjutnya di sini ada 8H+. Maka untuk mengimbangi harus ada jumlah ion H. Di sebelah kanannya kita tambahkan molekul H2O sejumlah 8. 8 berarti menjadi 4H2O. Karena di sini 4 kali 2 H-nya menjadi 8. Sesuai dengan sebelah kiri ada 8H. Jadi hasil reaksi redoks yang pertama sudah setara, yaitu 5Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ menghasilkan 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Jumlah muatannya sudah setara dan jumlah atomnya pun sudah setara. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua kita diminta menyetarakan reaksi MnO4- ditambah Cl- ditambah H+ menghasilkan Mn2+ ditambah Cl2 ditambah H2O. Sebelum ke bilangan oksidasinya, kita setarakan dulu unsur-unsur yang bereaksi. Mn di sini adalah 1, di sebelah kanan juga 1. Tetapi perhatikan Cl-nya di sini 1 dan di sebelah kanan 2. Maka kita tambahkan koefisien di depan Cl sebesar 2. Barulah kemudian kita menghitung bilangan oksidasi masing-masing unsur.
Kita lanjutkan dengan menghitung bilangan oksidasi masing-masing unsur. Yang pertama adalah MnO4 min. Kita hitung seperti soal nomor 1. Mn ditambah 4 kali O sama dengan min 1. Mn ditambah O itu selalu min 2. Berarti dikalikan min 2 sama dengan min 1. Ini Mn min 8 sama dengan min 1, maka Mn-nya itu didapat min 1 ditambah 8 sama dengan plus 7. Kita tuliskan bilangan oksidasinya di bawah unsur-unsurnya. Mn didapat plus 7. Lalu ini Cl min itu dikalikan 2, dikalikan koefisiennya. Jadi min 2, lalu Mn2 plus itu menjadi plus 2, dan Cl2 ini adalah unsur bebas. Nilainya, bilangan oksidasinya adalah 0. Selanjutnya kita hubungkan unsur-unsur yang berubah bilangan oksidasinya. Dari plus 7 Mn kita hubungkan ke Mn yang plus 2, itu berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi sebesar 5, dan reaksinya disebut reaksi reduksi. Selanjutnya Cl kita hubungkan ke Cl. Dari min 2 itu ke 0, maka dia mengalami kenaikan sebesar 2, yaitu reaksinya disebut reaksi oksidasi. Seperti biasa itu bersilangan, yang 5 nanti ini dikalikan 2, sedangkan yang 2 ini nanti dikalikan 5 untuk koefisiennya. Maka kita langsung tambahkan. Yang ini dikalikan 2, maka di depan Mn kita tambahkan koefisien 2, dan di depan Mn2 plus juga koefisiennya 2. Sedangkan di depan Cl itu harus dikali 5. 2 dikali 5 itu adalah 10. Dan yang Cl ini menjadi 5 koefisiennya. Selanjutnya, dituliskan lagi saja di bagian bawah supaya lebih sederhana. Ini tadi Cl-nya sudah berubah koefisiennya dari 2 menjadi 10. Kita tuliskan tanpa wujudnya. Jadi 2MnO4 min, wujudnya tidak perlu ditulis, ditambah 10 Cl min, lalu ditambah H plus, menghasilkan 2Mn2 plus, ya, kita tuliskan lagi, ditambah 5Cl2 ditambah H2O. Dari sini kita hitung jumlah muatan sebelah kiri dan kanan. Yang ini kita hitung muatannya 2 dikali min 1 itu min 2, dikurang lagi 10 kali min 1 adalah min 10. Jadi hasilnya adalah min 12. Sedangkan yang sebelah kanan itu hanya Mn saja, ini dikalikan 2 dikali 2 adalah plus 4, dan ini 0, ya, berarti 4 ditambah 0 hasilnya adalah 4. Perhatikan, min 12 ditambah berapa supaya menjadi 4. Maka itu ada kenaikan sebesar 16. Di depan H plus kita beri angka 16 supaya jumlahnya menjadi plus 16. Jika dijumlah, ini min 12 ditambah 16, maka hasilnya sama dengan sebelah kanan, yaitu plus 4. Langkah terakhir adalah menambahkan atom H. Di sini H-nya menjadi 16.
Di sebelah kanan ini baru 2. 2 dikali berapa supaya 16? Maka di depannya kita beri koefisien 8. Jadi sudah selesai ini penyetaraan reaksi redoks yang kedua. Menjadi 2MnO4- ditambah 10Cl- ditambah 16H+ menghasilkan 2Mn2+ ditambah 5Cl2 ditambah 8H2O. Ini sudah setara karena jumlah atom-atom sebelah kiri dan kanan sudah sama. Begitu juga dengan jumlah muatan sebelah kiri sudah sama dengan muatan sebelah kanan. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, kita diminta menyetarakan reaksi redoks dalam suasana basa. Jadi basa ciri-cirinya adalah OH-. Reaksinya adalah MnO4- ditambah C2O4 menghasilkan MnO2 ditambah CO2. Langkah pertama, kita periksa dulu jumlah atom yang bereaksi. Ini MnO4, Mn-nya 1, sebelah kanan juga 1. Dan ini C-nya 2. Sebelah kanan ada C-nya cuma 1, berarti koefisiennya kita tambahkan dulu. Di depan CO2 adalah 2. Selanjutnya kita hitung masing-masing bilangan oksidasinya. MnO4 tadi sudah sama dengan soal kedua. Kita langsung tuliskan di bawah Mn sebesar +7 bilangan oksidasinya. Yang ini kita hitung, O itu adalah -2, atau kalau kita hitung Mn ditambah 2 kali O sama dengan 0 ya, karena muatannya tidak ada berarti nilainya 0. Mn ditambah 2 dikali -2 sama dengan 0. Mn dikurang 4 sama dengan 0, maka hasilnya Mn sama dengan +4. Kita tuliskan di bawah Mn sebesar +4. Kemudian kita hitung lagi C2O4 2-. Dihitungnya adalah 2 kali C ditambah 4 kali O, hasilnya sama dengan -2. Sesuai muatannya adalah 2-, kita tuliskan -2. Dicari C-nya, 2 kali C ditambah 4 kali O-nya adalah -2 sama dengan -2. Lalu 2C -8 sama dengan -2. 2C sama dengan -2 plus 8 hasilnya +6. Maka C-nya adalah +6 dibagi 2. Hasilnya +3. Kita tuliskan di bawah C nilainya adalah +3. Sedangkan satu lagi CO2, kita hitung lagi. C ditambah 2 kali O sama dengan 0 ya, muatannya 0, netral. C ditambah 2 dikali O itu -2 sama dengan 0. C-4 sama dengan 0, maka didapat C-nya sama dengan +4. Kita tuliskan di bawah C nilainya adalah +4. Ya. Kita lanjutkan menghubungkan unsur-unsur yang berubah bilangan oksidasinya, yaitu kita lihat C. Cara menghitung muatannya atau bilangan oksidasinya seperti ini. Angka indeks ini ada C2, maka dihitungnya bukan +3 tapi +3 dikali 2, berarti menjadi +6. Yang ini juga begitu, karena ada koefisiennya 2, maka C-nya +4 dikali 2, hasilnya adalah +8. Dari +6 ke +8 itu adalah naik bilangan oksidasinya sebesar 2.
Dan reaksinya kalau naik disebut oksidasi. Sekarang perhatikan Mn. Kita hubungkan ke Mn. Dari plus 7 menjadi plus 4. Berarti ini mengalami penurunan sebesar 3. Dari plus 7 menjadi plus 4. Selanjutnya bersilangan. Yang 2 nanti dikalikan dengan 3. Yang 3 nanti dikalikan dengan 2. Kita tuliskan perubahan koefisien reaksinya. MnO4 tadi dikalikan dengan 2. Maka koefisiennya menjadi 2MnO4 min. Lalu C2O4 ini kan dikalikan dengan 3. Maka 3C2O4 2 min. Lalu menghasilkan Mn ini mengikuti yang dikali 2. Berarti 2MnO2 ditambah CO2 ini dikalikan 3. 3 dikali 2 menjadi 6 CO2. Kita hitung muatannya sebelah kiri dan kanan. Cara menghitungnya, ini 2 dikalikan min 1, itu adalah min 2. Yang ini 3 dikalikan min 2, berarti min 6. Totalnya adalah min 8. Sebelah kiri jumlahnya adalah min 8. Sedangkan sebelah kanan, perhatikan, tidak ada muatannya sama sekali. Berarti jumlah muatannya adalah 0, karena molekul netral. Dalam soal ini ada kata-kata suasana basa. Suasana basa itu artinya harus ditambah dengan OH min. Di sini ada min 8, di sini ada 0. 0 ditambah berapa supaya hasilnya menjadi min 8? Maka hasilnya adalah dia harus ditambahkan 8 OH min. Karena ini muatannya adalah min 8. Jadi sudah setara, sebelah kiri dan kanan sama-sama muatannya min 8. Langkah terakhir, ini ada 8H. Maka sebelah kiri harus ditambah dengan H2O. H2O-nya sebanyak berapa? Sesuai dengan di sini 8H, berarti supaya H-nya menjadi 8, maka ditambah 4H2O. Begini akhir dari reaksi redoks sudah setara. 2MnO4 min ditambah 3C2O4 2 min ditambah 4H2O menghasilkan 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah 8OH min. Sudah setara karena jumlah muatan sebelah kiri dan kanan sudah sama dan jumlah atom-atomnya pun sebelah kiri dan kanan sudah sama. Tahap yang pertama yaitu menyetarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Sebagai contoh, misalkan di sini ada reaksi antara Bi2O3 ditambah dengan ion ClO- menjadi BiO3- ditambah dengan ion Cl-. Nah, untuk menentukan atom mana yang mengalami perubahan Bilox di sini, kita harus menentukan Bilox masing-masing atom yang terlibat dalam reaksi di sini. Yang pertama, Bi2O3. Untuk Bilox O-nya, dalam senyawa Bilox O adalah negatif 2. Karena O totalnya ada 3, maka Bilox total dari O di sini adalah negatif 2 dikali 3, yaitu sama dengan negatif 6. Karena Bi2O3 merupakan suatu senyawa netral, maka jumlah total Biloxnya harus sama dengan 0, sehingga di sini Bi-nya total Biloxnya harus positif 6, sehingga ketika dijumlahkan dengan negatif 6, nanti totalnya sama dengan 0. Dan di sini untuk Bi2 total Biloxnya adalah plus 6, maka masing-masing Bi ini Biloxnya adalah plus 3. Ya, hasil bagi dari plus 6 dibagi dengan 2. Sementara pada ion ClO-, ya, ini O dalam senyawa ion ini Biloxnya adalah negatif 2. Karena ini suatu ion yang bermuatan negatif 1, maka nanti total Biloxnya adalah negatif 1, sehingga
bilog Cl-nya di sini adalah plus 1. Kemudian untuk ion BiO3-, ya, bilog O di sini adalah negatif 2 dan total bilog O-nya adalah negatif 6. Karena ini adalah suatu ion bermuatan negatif 1 sehingga nanti bilog Bi-nya ini adalah plus 5. Ya, maka di sini bilog Bi-nya kita turunkan adalah plus 5. Untuk ion Cl-, karena dia dalam bentuk ion monoatomik dengan muatan negatif 1, maka bilognya adalah sesuai muatannya yaitu sama dengan negatif 1. Apabila kita perhatikan di sini, untuk bilog Bi ini berubah dari plus 3 menjadi plus 5. Maka ini Bi-nya mengalami perubahan bilog, ya, terjadi kenaikan bilog. Sementara Cl-nya dari plus 1 menjadi negatif 1, terjadi penurunan bilog di sini untuk ion ClO- menjadi Cl-. Nah, sehingga kita harus menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilog. Di sini Bi totalnya di kiri ada 2, di ruas kiri ada 2 Bi, di kanan baru ada 1. Maka untuk menyamakan atau untuk menyetarakan atom Bi, di sini perlu kita berikan koefisien 2. Nah, untuk atom Cl-nya di sini kebetulan sudah sama, maka tidak perlu ditambahkan koefisien lagi. Kemudian, tahap yang kedua, yaitu menyetarakan elektron atau perubahan bilogsnya, ya, dengan cara dikali silang. Pada tahap ini, ya, ini saya turunkan dulu, ya, reaksinya, saya pindah ke bawah. Di sini tadi bilogsnya sudah kita tentukan di awal. Nah, karena Bi di sini dikalikan dengan koefisien 2 atau total atom Bi di sini ada 2, ya, di sini dikalikan koefisien 2, maka nanti masing-masing bilog dari setiap senyawa yang mengandung Bi di sini kita kali dengan 2, ya, karena di sini tadi dikali 2. Maka bilognya yang pertama yang atau di ruas kiri ini adalah plus 3 dikali 2 sama dengan plus 6. Sementara yang sisi kanan di sini plus 5 dikali 2 sama dengan plus 10. Sehingga di sini terjadi kenaikan bilog dari plus 6 menjadi plus 10, ya. Dia naik bilognya sejumlah 4. Sementara pada ion Cl, nah di sini Cl kebetulan sudah sama, ya, sama-sama 1 jumlah atomnya, tapi bilognya berubah dari plus 1 menjadi negatif 1 sehingga terjadi penurunan bilog dari positif 1 menjadi negatif 1, dia turun 2 satuan. Kemudian kita harus menyamakan atau menyetarakan elektron atau perubahan bilogsnya di sini. Karena di sini naiknya 4, di sini turunnya 2, artinya di sini belum setara antara bilogs yang naik dengan yang turun. Nah, bisa dikalikan silang atau cukup dengan cara seperti ini. Karena di sini bilogs yang naik adalah 4, ini nanti cukup dikali dengan 1 saja. Tetapi yang bilog turunnya ini dikali dengan 2. Sehingga nanti totalnya yang naik 4, yang turun juga 4. Nah, setelah dikalikan silang seperti ini, hasil perkalian ini, ya, artinya yang dikali 1 itu nanti menuju ke koefisien. Sehingga nanti karena Bi2O3 dan BiO3- ini dikali 1, artinya ini koefisiennya tidak berubah. Sementara pada ClO- dan Cl- karena di sini dikali 2, maka koefisien untuk ClO- dan Cl- diberi sesuai dengan pengalinya. Karena di sini dikali 2, maka koefisiennya dikali 2 semuanya di sini. Kemudian, kalau sudah kita kalikan silang atau kita samakan elektron atau perubahan bilogsnya, maka kita masuk tahap yang ketiga, yaitu menyetarakan muatan. Dalam hal menyetarakan muatan di sini, nanti kita akan mengenal dua suasana reaksi atau kondisi reaksi. Yang pertama, kalau kondisinya atau suasananya asam, maka untuk menyetarakan muatan itu ditambah dengan ion H+. Sementara pada suasana basa nanti ditambah dengan ion OH-. Sebagai contoh, misalkan dari reaksi yang bawah ini tadi saya masukkan ke atas ini, ya, masih sama seperti di bawah ini reaksinya, hanya saya pindah ke atas. Nah, ini coba kita samakan muatannya yang pertama dengan metode asam atau pada suasana asam atau pada kondisi asam. Kalau kita lihat di ruas kiri di sini, ini total muatannya adalah negatif 2, yaitu hasil dari koefisien 2 dikalikan satu muatan negatif di sini, sama dengan negatif 2. Untuk yang Bi2O3 ini netral, dia tidak bermuatan. Sementara yang sisi kanan, ini total muatannya, ini ada negatif 4, yaitu 2 minus dari BiO3 dan 2 kali minus dari Cl- di sini. Jadi totalnya adalah negatif 4. Nah, sehingga di sini terjadi selisih atau perbedaan muatan, yaitu sebesar 2 selisihnya. Maka
Kalau suasana asam, untuk menyetarakan muatan itu ditambah H+. Maka yang ditambah H+ di sini adalah yang muatannya lebih kecil, karena H+ itu punya muatan positif. Karena ini tadi selisih muatannya adalah 2, maka di sisi kanan atau di ruas kanan ini kita tambahkan 2H+ untuk menyamakan muatan di sini. Sehingga nanti di sini negatif 4 ditambah 2+ di sini kan sama-sama negatif 2. Sama seperti yang di ruas kiri. Sebaliknya kalau nanti dalam reaksinya itu dalam suasana basah atau dalam kondisi basah, maka nanti muatannya itu disetarakan dengan OH-. Ya, masih menggunakan reaksi yang tadi, yang di bawah ini tadi saya pindah ke sini, ya masih sama persis. Tapi ini disamakan atau disetarakan muatannya dalam suasana basah. Ya, di kiri ini negatif 2 sama seperti perhitungan yang di atas tadi. Kemudian yang di ruas kanan ini negatif 4. Nah, karena suasana basah untuk menyetarakan muatan ditambah dengan OH-, ya, atau OH dengan muatan negatif 1. Maka yang ditambah muatan negatif kalau seperti ini adalah yang ruas kiri sejumlah dari perbedaan muatan di sini. Karena di sini kan perbedaan muatannya kan 2 ya. Maka di sisi kiri ini kita tambahkan 2 OH-. Sehingga nanti total muatan di kiri juga sama dengan negatif 4. Yaitu dari negatif 2 ditambah dengan negatif 2 dari hidroksida di sini, dari OH di sini. Nah, setelah disetarakan muatan, ya, kita masuk tahap yang terakhir. Karena di sini muatan sudah sama, tapi jumlah atom hidrogen dan oksigen di ruas kiri dan ruas kanan masih belum sama. Ya, misalkan di sini yang pada suasana basah, di sini hidrogen ada 2 di ruas kiri, tapi di kanan belum ada. Maka untuk tahap yang keempat, kita harus menyetarakan hidrogen dan oksigennya dengan menambahkan air atau H2O. Nah, sebagai contoh yang asam terlebih dahulu. Yang asam ini reaksi saya pindah ke bawah. Ya. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri atau di ruas kiri dari reaksi ini jumlah hidrogennya 0 atau tidak ada hidrogennya. Sementara di ruas kanan ini jumlah hidrogennya sama dengan 2. Maka di sini terjadi atau terdapat selisih hidrogen sebesar 2 atom hidrogen. Nah, untuk menyetarakan atom H dan atom O itu bisa ditambahkan dengan H2O. Karena di sini yang kurang hidrogen adalah di ruas kiri, maka ruas kiri ini saya tambahkan 1 H2O sehingga sudah cukup untuk menyamakan atom H-nya di sini. Dan otomatis jumlah atom O-nya juga akan sama. Coba kita cek dulu atom di ruas kiri untuk atom O. Di sini ada 3 ditambah 2 ditambah 1. Total O di kiri ada 6. Ya, 3 tambah 2 tambah 1. Di ruas kanan ini juga ada 6 dari 2 dikali dengan 3 di sini. Sehingga reaksi ini sudah setara. Kemudian pada suasana basah, ya yang ini tadi reaksi saya pindah ke bawah. Untuk menyetarakan atom H dan O-nya sama, yaitu ditambah dengan H2O. Tapi kalau kita lihat pada suasana basah, ini yang ada atom H-nya itu ada di ruas kiri sebanyak 2. Sementara di ruas kanan ini tidak ada atom H-nya atau tidak punya atom H. Maka perlu kita tambahkan air atau H2O ya sesuai dengan selisih hidrogennya di sini. Jadi di sini terdapat selisih hidrogen sejumlah 2, maka cukup ditambahkan 1 molekul H2O saja. Karena H2O itu setiap molekulnya ada 2 atom hidrogen. Sehingga hidrogennya sudah setara ini pada suasana basah yang di sini. Dan otomatis atom O-nya pun juga ikut setara. Coba kalau kita lihat di ruas kiri, di sini total atom O-nya 3 ditambah dengan 2, ditambah dengan 2. Ada 7. Kemudian di sisi kanan atau di ruas kanan, ini ada 2 kali 3. Kemudian ditambah 1, totalnya juga 7. Maka reaksi ini sudah setara. Kita review kembali bahwa untuk penyetaraan reaksi redoks dengan metode Pilox ada 4 tahap. Yang pertama, setarakan atom yang mengalami perubahan Pilox. Kemudian yang kedua, setarakan elektron atau perubahan Piloxnya. Kemudian yang ketiga, setarakan muatan. Dan yang terakhir, setarakan H dan O dengan menambah H2O. Atau untuk mempermudah pemahaman kalian atau untuk mengingat-ingat dalam hal tahap-tahap dalam penyetaraan reaksi redoks dengan metode Pilox, kalian gunakan kalimat berikut. Tompel muat air. Artinya apa? Tom ini artinya dari kata atom. Kemudian L di sini dari kata elektron. Muat itu artinya dari kata muatan. Kemudian air itu artinya adalah H2O. Jadi urutannya adalah tompel muat air. Jadi seperti ini adalah cara untuk penyetaraan reaksi
redox dengan metode Pilox. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian.